Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Senin 21 Februari 2022, terambil dari kitab Hosea pasal 14 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Akka hataima para hati-hati kamu lau mulak tu Jehovah. Dok kamu matu ibana, sai marpamuati maroham mida hajahaton nami sudena. Sai jalo ma nadengganon asa hugarar hok kami akka jonggi ni bibir nami bahen pilihan tuho." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, mohon ampunlah dan bertobatlah, maka berkat Tuhan terbuka bagimu. Jemaat yang saya kasihi, umat Israel harus bertobat atau kembali kepada Allah. Sebab umat Israel telah tergelincir karena kesalahan dan dosa. Pertobatan dapat membawa permulaan hidup baru dari Allah kepada umat Israel. Hanya pertobatan yang sungguh-sungguh yang dapat menghantar umat Israel kembali kepada Tuhan. Kurban-kurban tidak perlu dipersembahkan lagi, tetapi yang dibutuhkan adalah pertobatan hati. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Artinya, Allah menghendaki kata-kata penyesalan, pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama adalah doa pengampunan. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Artinya, kebaikan dan anugerah Allah, atau dapat dikatakan juga terimalah yang baik. Artinya terimalah penyesalan kami. Kata kurban dalam arti kurban rohani, kurban sembelihan kepada Allah, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk redam. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Dan akhirnya pertobatan itu dibutuhkan, yakni kesediaan diri untuk meninggalkan hidup yang tidak mengandalkan Allah. Dalam hal ini kuasa-kuasa semu harus disingkirkan terhadap yang maha kuasa. Permohonan yang kuat dari hati Allah adalah agar Israel kembali kepada Allah. Memberi sebagai persembahan, yakni menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber pengharapan yang telah memanggil umat Israel dari Mesir, yang mengajarnya berjalan dan membentuk perjanjian kasih di padang gurun. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, setelah selesai berkhotbah, John Sung berteriak, "Siapa yang berzina? Siapa yang main judi? Siapa yang berdosa? Maju ke depan." Dan aneh saudara, khotbah John Sung yang begitu keras, penuh dengan urapan Allah, sanggup membuat orang-orang yang berbuat dosa maju ke depan, tunduk menangis dan bertobat. Sewaktu seorang konsulat Manila di Beijing melihat kejadian ini, dia begitu gemetar. Dia mengatakan, "Saya adalah lulusan sekolah hukum di Universitas Beijing. Dan kalau orang bersalah untuk mengakui perbuatannya, maka orang ini harus dipukul sampai harus mengakui kesalahannya. Namun tidak dengan satu pengkhotbah ini. Hanya dengan teriakannya satu persatu menangis dan mengakui perbuatannya. Inilah kuasa Allah
Dan jikalau kuasa itu dinyatakan, tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menahannya. Adakah zaman sekarang hamba Tuhan berani meneriakkan kalimat seperti ini? Orang sudah tidak mau lagi mendengar mimbar gereja. Dan jikalau mendengar pun, mereka tidak mau bertobat. Namun dengan teriakan pertobatannya, Jonsung sanggup membuat manusia kembali kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bertobat adalah mengakui kepada Tuhan semua kesalahan yang dilakukan. Bertobat tidak cukup hanya dengan diakui, tetapi perlu tindakan nyata, yaitu berbalik 180 derajat dari jalan yang salah dan meninggalkannya. Seseorang yang tidak bertobat dan hidup dalam dosa pasti tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Dosa hanya membawa seseorang kepada ketidakbahagiaan, kehancuran, dan kebinasaan. Bertobat harus terus-menerus dilakukan, karena manusia masih hidup dan tinggal dalam tubuh yang sudah tercemar dosa. Dan dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Markus 7 ayat 21. Seseorang yang tidak bertobat, hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan pasti tidak akan mengalami janji dan kasih anugerah Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum mereka yang tidak bertobat. Bertobat adalah kewajiban manusia. Hanya dengan bertobat kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Orang yang senantiasa hidup dalam pertobatan akan mengalami pemulihan terus-menerus dari Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya jujur mengakui dosa-dosa kami. Dan kami mau bertobat. Pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Kasihanilah kami dan berkatilah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.